Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya membeli ketan. Tolong jawab salam dari saya walau tak berjabat tangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Darmawan Firmansyah. Saya dari angkatan 2024 semester 2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura. Baik, sebelumnya terima kasih. Untuk kali ini saya akan membahas artikel ilmiah yang sudah saya buat, yang mana artikel ilmiah ini adalah salah satu tugas dari hukum tata negara. Artikel ilmiah yang sudah saya buat ini berjudul Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif HAM. Sebelumnya, yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sudah menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Kekerasan seksual merupakan penyiksaan terhadap anak di mana orang dewasa ataupun remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Ada beberapa alasan mengapa anak seringkali menjadi target terhadap kejahatan ini, yaitu karena anak selalu berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya. Maka dari itu, perlunya pengawasan ketat bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Hal ini adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan pelecehan seksual. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak itu adalah kepentingan untuk dirinya. Anak-anak adalah kelompok paling rentan terhadap tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Mereka belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri secara mandiri dan seringkali tidak memahami apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Pelaku kekerasan seksual pada anak rata-rata dari orang terdekatnya seperti keluarga, guru, tetangga, dan teman korban. Ironisnya, kekerasan seksual ini sering terjadi pada anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Di samping itu, kekerasan terhadap anak lebih banyak dipicu oleh masalah sepele yang disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan, dan kebutuhan anak. Hal ini bukan hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menjadi masalah sosial dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga perlindungan anak, berita media daring, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan dengan metode ini dipilih agar bisa memberikan pemahaman yang luas dan mendalam mengenai kekerasan seksual terhadap anak, terutama dari sisi sosial dan dari sisi hukum. A. Pengertian kekerasan. B. Kekerasan pada anak dalam perspektif HAM. C. Penanganan atas korban kekerasan seksual. Dan D. Kewajiban orang tua. A. Pengertian kekerasan. Kekerasan menurut KBBI adalah perihal keras atau paksaan. Sedangkan pengertian kekerasan yang diperoleh dari laman Wikipedia, kekerasan berasal dari bahasa Latin, yakni violentus, yang berasal dari kata vi atau vis, yang berarti kekuasaan atau berkuasa. B. Kekerasan pada anak dalam perspektif HAM. Mulyana W. Kusumah pada 2008 membagi-bagi bentuk kejahatan kekerasan dalam 6 kelompok, yaitu A. Pencurian dengan kekerasan, B. Pembunuhan, C. Perkosaan, D. Penculikan, E. Pemerasan, dan F. Penganiayaan. Dari keenam bentuk kejahatan di atas, ada 4 bentuk kejahatan yang sering terjadi dan dialami oleh anak, yaitu perkosaan, penganiayaan, penculikan, dan juga pembunuhan. C. Penanganan atas korban kekerasan seksual. Apabila anak yang terlanjur menjadi korban kekerasan, maka perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, korban kekerasan dapat melapor ke Komnas HAM, KPAI, kantor polisi setempat, rumah sakit, LSM, dan tokoh untuk lebih cepat upaya penanganannya. Anak korban kekerasan dengan didampingi keluarganya dapat langsung melapor ke pusat pelayanan terpadu setempat. Yang kedua, apabila diperlukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya, korban dapat dirujuk pada lembaga yang ditunjuk dan mempunyai kapasitas
yang sesuai dengan yang diperlukan oleh korban. D. Kewajiban orang tua. Orang tua harus disadarkan akan kewajibannya terhadap anak. Posisi orang tua dalam mencegah anak agar tidak menjadi korban kekerasan sangat strategis. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah instansi terkait untuk melakukan sosialisasi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 butir 2 tentang perlindungan anak dan pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dinyatakan hak anak adalah bagian dari HAM. Kemudian dari orang tua diharapkan memberikan penyadaran kepada anak jika terjadi indikasi dirinya menjadi korban kekerasan atau memberikan cara-cara bagaimana sang anak bisa menghindari diri dari korban kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar rumah tangga. Selanjutnya, kesimpulan. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak yang tidak dapat dibenarkan baik dalam perspektif hukum, HAM, dan hukum Islam maupun dari sisi kemanusiaan. Meskipun kenyataannya masih sering diabaikan, oleh karenanya anak butuh perlindungan dari segala kekerasan. Orang tua sangat memegang peranan dalam mencegah kekerasan yang terjadi pada anak, layaknya penopang dalam rumah. Orang tua adalah tonggak untuk pencegah kekerasan yang akan menimpa anak. Upaya pencegahan tersebut berawal dari rumah tangga. Misalnya, bagaimana orang tua memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya dengan menempatkan anak sebagai generasi masa depan. Di samping itu, orang tua harus berhati-hati dalam mendidik anak, melindungi anak, dan kepentingannya serta memenuhi hak-hak asasi anak. Mungkin sekian pemaparan artikel ilmiah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.